Bayangkan, sebuah negara tiba-tiba menyadari, stok bahan penting mereka hanya cukup untuk 9 bulan. Dan di saat yang sama, hubungan dengan negara tetangga justru memanas. Lalu muncul satu pertanyaan besar. Apakah ini awal dari krisis, atau sekadar drama geopolitik biasa? Hari ini kita akan kupas tuntas. Benarkah Indonesia, blacklist Malaysia? Dan kenapa isu, stok 9 bulan, ini jadi viral dan memicu emosi publik? Isu ini meledak di media sosial. Narasi yang beredar, Malaysia panik karena stok terbatas, sementara Indonesia disebut menutup keran. Namun, apakah benar sesederhana itu? Faktanya, hubungan dagang antara Indonesia dan Malaysia sangat kompleks. Keduanya saling bergantung, bukan sekadar jual beli biasa, tapi bagian dari sistem ekonomi regional. Indonesia adalah salah satu pemasok utama berbagai komoditas penting bagi Malaysia, mulai dari energi, bahan baku industri, hingga pangan tertentu. Sebaliknya, Malaysia juga punya peran penting dalam rantai pasok kawasan. Artinya, kalau satu terganggu, yang lain ikut terdampak. Lalu dari mana muncul angka 9 bulan? Biasanya, angka seperti ini merujuk pada cadangan strategis. Bisa berupa pangan, energi, atau bahan baku industri. Namun penting dipahami, cadangan 9 bulan bukan berarti krisis. Justru itu tanda negara sedang melakukan perencanaan. Masalahnya bukan pada datanya, tapi pada cara informasi itu disebarkan. Narasi, Malaysia sombong, atau Indonesia blacklist, seringkali dilebih-lebihkan. Padahal dalam diplomasi, keputusan ekonomi jarang bersifat emosional. Kalau benar ada blacklist, itu berarti pembatasan resmi. Biasanya karena alasan strategis, stabilitas harga dalam negeri, keamanan pasokan, atau kebijakan nasional. Contohnya, Indonesia pernah membatasi ekspor komoditas tertentu untuk menjaga kebutuhan domestik. Ketika pemerintah membatasi ekspor, tujuannya bukan menyerang negara lain, melainkan melindungi rakyat sendiri. Jadi, ini bukan soal sombong atau tidak. Ini soal prioritas nasional. Jika pasokan terganggu, Malaysia tentu harus mencari alternatif. Impor dari negara lain, meningkatkan produksi dalam negeri, atau menyesuaikan konsumsi. Namun proses ini tidak instan. Dan disinilah tekanan mulai terasa. Di sisi lain, Indonesia juga tidak sepenuhnya diuntungkan. Karena ekspor berarti pemasukan. Jika ekspor dibatasi, ada risiko. Pendapatan berkurang, stok berlebih, harga jatuh di dalam negeri. Yang justru memanas adalah netizen. Narasi nasionalisme sering berubah jadi kompetisi. Siapa lebih kuat? Siapa lebih butuh? Padahal realitanya, kedua negara saling membutuhkan. Dalam dunia nyata, tidak ada negara yang benar-benar ingin memutus hubungan ekonomi. Karena jika satu jatuh, efek domino bisa terjadi ke seluruh kawasan. Itulah kenapa diplomasi selalu jadi jalan utama. Jadi, apakah Indonesia benar-benar blacklist Malaysia? Atau ini hanya narasi yang dibesar-besarkan? Satu hal yang pasti, di balik semua drama ini, ada realita yang jauh lebih kompleks. Dan sebagai penonton, kita harus lebih kritis, bukan sekadar terbawa emosi.